Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linggok Tarina dari 11 RPL 1. Saya akan menjelaskan apa itu HTML. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language atau bahasa markup. HTML berfungsi sebagai pembuat kerangka dalam web. Lalu selanjutnya ada CSS atau Cascading Style Sheet adalah standar pembuatan dan pemakaian style untuk dokumen struktur CSS digunakan mempersingkat penulisan tag HTML atau seperti font, color text, dan table menjadi lebih ringkas sehingga tidak terjadi pengulangan tulisan. Nah, CSS ini juga sebagai memper apa ya memperbagus suatu halaman pada web. Lalu, JavaScript adalah bahasa pemrograman yang populer di internet. Fungsi JavaScript pada HTML membuat halaman web lebih interaktif atau lebih hidup. Nah, lalu ada PHP. PHP secara umum ialah untuk mengakses layanan web dengan mengubah halaman HTML statis menjadi halaman dinamis. Memanfaatkan fungsi PHP dengan baik dan akan otomatis bisa mengembangkan situs web statis atau situs web. Nah, biasanya PHP ini biasanya berisikan data-data. Nah, selanjutnya ini adalah contoh-contoh dari ini adalah contoh dari HTML, yaitu adalah sebuah kerangka dalam web. Nah, seperti ini, seperti judulnya, lalu form-form yang ada di sini itu adalah kerangka dari HTML. Lalu lanjut untuk CSS, ini contohnya di sini seperti tulisannya ini dirubah menjadi seperti ini ya, lebih berwarna. Nah, fungsi dari CSS ini kan adalah memperbagus atau membuat uh, menarik halaman. Nah, inilah seperti ini contohnya. Lalu JavaScript, menurut saya kalau dalam Instagram itu seperti ini ya. Maaf, maaf. Nah, menurut saya JavaScript dari Instagram ini adalah ketika kalian punya Instagram, lalu kalian pergi ke Explore, nah kalian menekan postingannya lalu akan berubah seperti ini. Nah, menurut saya ini adalah lebih menarik, lebih hidup dan lebih terlihat lebih besar ya. Nah, lanjut ke yang ke PHP. Contohnya itu adalah ketika kalian Contoh dari contoh dari PHP adalah ketika kalian ingin mengakses sebuah web, kalian kan harus memasukkan seperti nomor telepon, nama lengkap kalian, nama pengguna, ya kan? Nah, kita kan akan memberikan data-data tersebut kan. Lalu, lalu setelah data-data itu diisi secara otomatis, kita akan bisa mengakses sebuah web. Lalu yang selanjutnya adalah istilah-istilah yang berhubungan dengan pemrograman, yaitu ada front end. Front end developer adalah orang yang berperan mengembangkan tampilan situs atau aplikasi melalui HTML, CSS, dan JavaScript. Lalu back end yaitu adalah orang yang berperan agar situs atau aplikasi dapat bekerja. Algoritma adalah langkah-langkah pemecahan suatu masalah dalam komputer. Lalu full stack developer adalah seorang yang nyaman bekerja atau merangkap tugas sebagai back end dan front end developer. Book adalah suatu catat desain pada perangkat keras atau perangkat lunak yang mengakibatkan terjadinya galat pada peralatan atau program sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Lalu debugger dan debugging itu yang saya tahu atau yang saya searching itu adalah pemrograman komputer yang digunakan untuk menguji dan pengwaktuan program lainnya atau program target. Lalu ada database. Database ini adalah kumpulan data yang terorganisir yang umumnya disimpan dan diakses secara elektronik dari suatu sistem komputer. Text editor adalah penyunting teks atau editor teks adalah suatu jenis perangkat lunak komputer yang digunakan untuk menyunting teks biasa. Lalu ada UI atau user interface. Itu adalah proses yang digunakan desainer untuk membuat tampilan sebagai perangkat lunak atau perangkat terkomputerisasi dengan fokus pada tampilan atau gaya. Lalu ada UX user experience, yaitu adalah pengalaman penggunaan dalam proses interaksi dengan aplikasi atau perangkat lunak
untuk memberikan kemudahan bagi pengguna. Lalu ada framework, yaitu sebuah kerangka program yang digunakan untuk membantu developer untuk mengembangkan kode secara konsisten. Lalu ada web designer, adalah sebuah bentuk grafis dalam membuat suatu halaman web. Lalu ada web developer, yaitu merancang, mendesain, mengembangkan, dan memodifikasi situs web. Lalu ada yang terakhir ada web server, yaitu sebuah software perangkat lunak yang memberikan layanan berupa data. Sekian penjelasan yang saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.